Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prosedur penelitian eksperimental. Bahasan penelitian eksperimental terbagi menjadi tiga, yaitu karakteristik penelitian eksperimen, yang kedua validitas penelitian eksperimen, yang ketiga desain penelitian eksperimen. Untuk yang pertama, karakteristik penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang merancang dan memberikan perlakuan, kemudian menguji efektivitas pengaruh perlakuan tersebut melalui suatu rancangan percobaan. Penelitian eksperimen berusaha untuk menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruh ini dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada suatu kelompok yang sering disebut sebagai kelompok treatment dan tidak menerapkan treatment tersebut kepada kelompok lainnya, atau yang biasa disebut sebagai kelompok kontrol. Next, ciri khusus penelitian eksperimen dapat kita lihat dapat terbagi menjadi tiga, yaitu adanya perlakuan yang diberikan secara sengaja untuk diamati akibatnya. Selanjutnya, dilakukannya pengendalian variabel-variabel selain variabel perlakuan untuk dapat secara jelas memperoleh gambaran tentang hasil dari perlakuan yang diberikan. Yang ketiga, dimungkinkan mengubah atau memanipulasi variabel perlakuan bila diinginkan oleh peneliti untuk mengamati lebih cermat akibat perlakuan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, akan saya jelaskan, yaitu perlakuan. Perlakuan di sini merupakan sesuatu yang sengaja dirancang yang dikenakan pada subjek sehingga variabel kriterion berubah dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, harus dirancang berbasis teori dan boleh berdasarkan empiris. Yang kedua, perlakuan harus jeda, beda dengan perlakuan yang sudah ada. Yang ketiga, perlakuan harus dirancang final, yaitu konsep dan pelaksanaannya tidak boleh diubah di tengah jalan. Yang keempat, dikenakan pada unit-unit seperti orang, butir tes, unit eksperimen, dan pengskoran. Selanjutnya, karakter penelitian eksperimen yang kedua yaitu pengendalian. Pengendalian mengacu pada usaha-usaha pihak peneliti untuk menyingkirkan pengaruh suatu variabel selain variabel bebas yang dapat mempengaruhi performasi pada variabel terkait. Selanjutnya ada karakteristik penelitian eksperimen yang lain, yaitu pengamatan. Pengamatan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dari treatment tersebut. Next. Nah, bahasan yang kedua dari konsep dan prosedur penelitian eksperimen yaitu validitas penelitian eksperimen. Secara garis besar, jenis validitas penelitian eksperimen dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang pertama, validitas internal. Validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh hubungan antar variabel sebab atau perlakuan dan variabel akibat atau kriterion. Benar-benar hubungan sebab akibat yang bisa dipastikan atau sahih, terbukti. Nah, ada beberapa faktor yang mengancam kesahihan validitas internal, antara lain satu, sejarah. Peristiwa yang terjadi selama eksperimen dan mempengaruhi hasil eksperimen. Yang kedua yaitu maturasi. Selama penelitian mengalami perkembangan menuju dewasa sehingga hasil outcome berubah. Selanjutnya ada regresi. Partisipan yang memiliki skor tinggi dipilih sebagai objek penelitian. Yang keempat, seleksi. Partisipan dipilih karena memiliki karakter yang mempengaruhi penelitian. Yang kelima, moralitas, yaitu mundurnya partisipan selama penelitian. Selanjutnya ada difusi treatment. Partisipan dalam kelompok kontrol saling berkomunikasi dan eksperimen saling berkomunikasi dan mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya ada demoralisasi imbangan. Kelompok eksperimen diberikan treatment sedangkan kelompok lainnya tidak diberi apa-apa. Itu pun tidak boleh. Yang selanjutnya ada rivalitas imbangan. Kelompok kontrol merasa didevaluasi atau tidak diberi perlakuan yang sama. Selanjutnya ada pengujian. Partisipan sudah biasa dengan pengujian.
Jadi harus mencari partisipan yang belum terbiasa dengan pengujian-pengujian dan penelitian eksperimen. Selanjutnya ada instrumen. Perubahan instrumen dalam pretest dan posttest tidak jarang mempengaruhi hasil penelitian. Itulah merupakan faktor-faktor yang mengancam kesahihan validitas internal. Nah, kita masuk ke validitas eksternal. Validitas eksternal berkaitan dengan nilai generalisasi dari suatu eksperimen. Maksudnya seberapa jauh suatu hasil eksperimen dapat digeneralisasi ke populasi lain. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mengancam kesahihan validitas eksternal. Yang pertama itu antara pemilihan dan treatment. Maksudnya itu karena sempitnya karakteristik yang ditetapkan dalam memilih para partisipan, peneliti seringkali tidak mampu menggeneralisasi siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki karakteristik khusus untuk menjadi partisipan penelitian. Selanjutnya, antara setting dan treatment, yaitu karena ditetapkan karakteristik khusus dalam memilih setting. Peneliti seringkali tak mampu menggeneralisasi individu-individu pada setting-setting yang berbeda. Selanjutnya antara sejarah dan treatment, yaitu karena hasil eksperimentasi terikat pada waktu, peneliti seringkali tidak mampu menggeneralisasi hasil penelitian untuk situasi masa lalu dan masa depan. Nah, kita masuk ke bahasan ketiga, yaitu desain penelitian eksperimental. Secara garis besar, desain penelitian eksperimental terbagi lagi atas yang pertama langkah-langkah kegiatan eksperimen, yang kedua jenis desain penelitian eksperimen, yang ketiga metode penelitian eksperimen, dan yang keempat analisis interpretasi data. Next. Nah, langkah-langkah kegiatan eksperimen. Secara umum penelitian eksperimen dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Selanjutnya yang kedua mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya. Yang ketiga melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Jadi di sini kita harus mempelajari literatur, sumber-sumber ilmu yang relevan, dan beberapa hal-hal lainnya. Selanjutnya yang keempat, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan seperti mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen, atau menentukan cara mengontrol, memilih rancangan penelitian yang tepat bagaimana, menentukan populasi, membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen seperti penjelasan pertama. Selanjutnya membuat instrumen, memvalidasi instrumen, dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Nah, selanjutnya langkah-langkah eksperimen lainnya yang nomor 5, yaitu melaksanakan eksperimen. Jadi setelah diberlakukan hal-hal yang tadi atau sebelumnya, di sini kita melakukan eksperimen tersebut. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai variabel yang telah ditentukan. Yang kedelapan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistik yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. Jadi kita menentukan taraf nyata dan lain-lain. Yang kesembilan, menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan. Selanjutnya bahasan yang kedua yang di desain penelitian eksperimen, yaitu desain penelitian eksperimen adalah suatu rancangan percobaan dengan setiap langkah tindakan yang terdefinisikan sehingga informasi yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti dapat dikumpulkan secara faktual. Nah, jenis-jenis rancangan penelitian eksperimen meliputi rancangan pra-eksperimen, penelitian eksperimental semu, penelitian eksperimental sungguhan, rancangan single subject. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen.
Metode penelitian eksperimen umumnya menggunakan format standar yang meliputi komponen seperti A. Partisipan, B. Materi, C. Prosedur, dan D. Ukuran atau besaran. Dalam rancangan eksperimen, peneliti juga mengidentifikasi sampel dan melakukan generalisasi populasi. Akan tetapi, tujuan utama rancangan eksperimen adalah untuk menguji dampak dari suatu treatment atau suatu intervensi terhadap hasil penelitian yang dikontrol oleh faktor-faktor lain yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis dan bagaimana cara menginterpretasi data. Analisis data digunakan untuk mengukur dan mengobservasi pretest dan posttest sebelumnya. Peneliti juga perlu melaporkan hasil-hasil pengujian hipotesis, seperti melalui interval confidence merupakan perkiraan interval atas nilai statistik yang lebih tinggi dan lebih rendah sesuai data penelitian. Yang selanjutnya ada besaran efek, merupakan kekuatan atas hasil kesimpulan tentang perbedaan-perbedaan antar kelompok dalam penelitian kuantitatif. Interpretasi hasil merupakan tafsiran penemuan-penemuan berdasarkan hipotesis atau rumusan masalah-masalah yang sudah dirancang oleh penelitian di penelitian awal. Jadi setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara penelitian eksperimen, diharapkan kita mampu untuk setidaknya mengerti bagaimana cara penelitian eksperimen dilakukan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Itu semua berasal dari saya dan kekurangan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.